Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan studi kita. Masih kitab Wahyu, ini sudah yang ke-19 tema kita. Kita masih dalam pasal 4 dan pasal 5 kitab Wahyu yang membukakan mengenai sorga, suatu dimensi yang lebih tinggi daripada dimensi bumi ini, ya. Dan kita sudah sampai kepada pembicaraan mengenai anak domba yang telah disembelih dan yang karenanya layak untuk membuka gulungan kitab, ya, yang termeterai. Dan gulungan kitab inilah yang mewahyukan mengenai pribadi Kristus dan juga mengenai apa yang tentu yang akan dikerjakannya ke depan, ya. Nah, mari kita baca dulu pasal 5 ayat 4. Dikatakan di sini, maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ayat 6 dikatakan, anak domba seperti telah disembelih. Jadi anak domba berhak membuka gulungan kitab. Mengapa dia berhak? Karena dia sudah menang. Mengapa dia menang? Karena dia sudah disembelih. Ya. Nah, tentu anak domba ini simbol daripada Kristus yang mengorbankan dirinya, ya. Kita sudah tahu kenapa Kristus itu mengorbankan dirinya, bukan karena dia senang menderita. Bukan karena dia senang disembelih, ya, sebagai anak domba, tapi karena dia memilih kehendak Bapaknya. Kita tahu di Taman Getsemane Tuhan Yesus itu bergumul antara cawan dan kehendak Bapa. Pada waktu itu belum tahu Yesus apakah cawan ini, cawan penderitaan atau salib ini adalah kehendak Bapa. Sabda dia berdoa, jikalau mungkin biarlah cawan ini atau penderitaan ini lalu daripadaku, tapi jangan keinginanku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi antara dua ini Tuhan Yesus belum jelas. Dia berdoa sampai 3 kali dan kemudian jelas bahwa kehendak Bapa adalah Yesus harus meminum cawan itu, ya. Sebabnya ketika dia dia berkata, bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jadi dalam Yesaya 53 juga jelas di sana dikatakan bahwa kehendak Bapa lah untuk meremukkan dia, ya, meremukkan Yesus itu. Dan jadi karenanya Yesus disembelih adalah akibat daripada dia memilih kehendak Bapaknya. Ya, ingat itu, ya, bukan karena dia memilih penderitaan. Nah, ini dia menang karena dia memilih kehendak Bapaknya. Bahkan di bagian lain dalam surat Yohanes dikatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu merupakan makanan bagi Tuhan Yesus, maka dia bisa menang, ya. Maka kita sekarang mau coba lihat bahwa poin berikut kita akan bahas bahwa 24 tua-tua dan 4 makhluk itu, yaitu para pemenang gereja, itu juga harus memilih kehendak Bapa dan tentu menanggung akibatnya, karena salib itu akibat daripada memilih kehendak Bapa. Hanya kita membahas dulu sebentar, kenapa Yesus memiliki kekuatan demikian hebat untuk memilih kehendak Bapaknya, ya. Karena ini, mari kita lihat dulu satu ayat yang membukakan mengapa Yesus itu bisa memilih kehendak Bapa. Karena itu nggak gampang, itu pergumulan berat. Karena memilih kehendak Bapa, kalau memilih kehendak Bapa ya untuk belok kiri atau belok kanan atau untuk begini begitu yang di sini nggak masalah. Ini kan memilih kehendak Bapa untuk mati dibantai di kayu salib, itu kan
suatu pilihan yang dahsyat sekali. Nah, di Yesaya 7 ini yang nubuat tentang Mesias ini, 7 ayat 15 itu dibilang ya, di judul Immanuel di atas ini. Dikatakan di sini dia akan makan dadih atau mentega, ini seperti begitu ya. Ini saya pakai YLT nih. Dia akan makan dadih dan madu sampai dia mengetahui untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik. Coba dulu kita lihat. Dikatakan di sini Yesus itu makanannya itu dadih atau mentega dan madu, sehingga dia bisa mengetahui atau bisa menolak yang jahat dan memilih yang baik. Coba dulu kita lihat dulu Yesaya dari sini nih. Ya, Yesaya pasal 7 ayat yang ke Yesaya pasal 7 ayat 15 ya, ini karena ini penting sekali untuk kita pahami. Nah, di sini dibilang, ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu. Jadi artinya untuk mengetahui menolak yang jahat dan memilih yang baik, ini dikatakan di sini Yesus harus makan dadih dan madu terus gitu ya. Sampai ia tahu. Sampai ia tahu itu istilah Ibrani yada, itu artinya kata kerja, artinya to know atau that he may know, sehingga dia tahu bagaimana menolak yang jahat dan memilih yang baik. Harus makan mentega dan madu. Apa ini mentega? Tentu bukan mentega jasmani atau madu jasmani yang dimakan Yesus ya. Ini artinya makan atau menikmati kasih Bapa, ya, pemeliharaan Bapa, menikmati keberadaan Bapa gitu loh ya. Nah, inilah yang ketika dia sudah menikmati makan sedemikian luar biasa, menikmati Bapa, akhirnya dia tahu bagaimana menolak yang jahat dan memilih yang baik. Karena sekarang kita langsung terapkan, kita para pemenang, kita pun juga harus begitu. Kita nggak bisa menolak yang jahat dan memilih kehendak Bapa kalau kita nggak menikmati kasih Tuhan, kita nggak makan Tuhan ya. Karena Yesus bilang barang siapa yang makan aku, ya, makan hayat gitu, baru dia ada hidup dalam dirinya. Nah, kalau kita terus bertumbuh lah ya di dalam makan Tuhan, ya, makan pohon kehidupan, menikmatinya terus kasih Tuhan, menikmati keberadaan Tuhan, fellowship terus dengan Tuhan, kita makan madu, makan dadih. Akibatnya nanti kita akan menjadi satu pribadi yang kuat sekali dan bisa menolak yang bukan kehendak Bapa dan memilih kehendak Bapa, sekalipun pilihan kita itu akan menyebabkan kita dibantai begitu ya, atau mengalami kesulitan, atau mengalami tantangan, atau mengalami salah mengerti konflik. Kita bisa tetap memilih kehendak Bapa. Karena para pemenang itu ya dipanggil, dipilih, setia dia terhadap Bapa, terutama ya, terhadap kehendak Tuhan, setia kepada firman Tuhan. Nah, untuk setia itu kalau enggak makan, nggak menikmati kasih Tuhan, nggak mungkin. Ya, ibarat seseorang, saya beri contoh gini, kenapa orang, misalnya dia ada seorang senang makan tempe busuk ya, tempe-tempe yang apa ya, remah-remah yang apa ya, itu gimana caranya supaya dia menolak itu? Nggak bisa, kecuali kasih aja dia daging, kasih dia yang enak, pasti dia dengan mudah menolak yang ini. Nah, kalau seseorang menikmati kasih Tuhan, menikmati yang indah, yang nikmat, fellowship bersama dengan Tuhan, dia mudah untuk menolak yang jahat dan memilih kehendak Bapa. Ya, jadi makanan ini kuncinya nih. Ya, para pemenang tuh makanannya itu yang menentukan. Saya beri contoh ya, Joshua dengan Kaleb. Nah, itu ada di mana itu ya? Di Bilangan ya. Bilangan 14 ayat 9. Coba dulu kita baca dulu. Bilangan 14 ayat 9. Ini makanan daripada Yosua dan Kaleb. Kenapa dia bisa memilih untuk percaya kepada Tuhan, memilih untuk maju? Kita bisa ngambil itu tanah perjanjian.
Sementara yang 10 itu pengintai dan seluruh Israel yang 600.000 itu pasukan tidak berani. Kuncinya di makanannya yang beda. Nah, mari kita lihat ya. Bilangan pasal 14 ayat 9. Ya, kita lihat dulu sebentar di sini karena ini kuncinya. Saya lihat makanannya ini. Kalau makanannya bergizi dia mampu dia menolak yang jahat memilih yang baik. Ya, Bilangan 14 ayat yang ke-9. Ini di sini dibilang begini, ini waktu 12 pengintai itu ya. Dibilang di sini. Hanya ini perkataan Kaleb ya. Dibilang Yosua, Kaleb sama itu ya spiritnya. Dia bilang begini, hanya janganlah memberontak terhadap Yahweh, serta janganlah kamu takut kepada penduduk negeri itu, karena mereka adalah santapan bagi kita. Dalam terjemahan LAI, mereka adalah makanan bagi kita. Apa yang menjadi makanan bagi Yosua dan Kaleb? Ya, itu yaitu musuh itu, tantangan itu. Tembok yang tinggi-tinggi ya, orang yang kelihatan kayak raksasa, musuh-musuhnya itu, atau tantangan lah intinya ya, masalah konflik, itu bagi mereka makanan. Sementara yang 10 itu, yang 10 pengintai itu, dan rata-rata orang Israel yang generasi pertama, maunya makannya yang enak ya, makan daging ya. Makan daging, mau yang enak-enak yang begitu-begitu ya, bukan konflik. Itu bedanya ya. Saudara lihat dah itu bedanya. Ini mau enaknya aja ini. Kalau yang 10 pengintai dan atau yang 600.000 itu rata-rata itu mau enaknya aja. Makan daging, makan ini. Kalau Kaleb, Yosua dia bukan itu makanan kami. Makanan kami itu tantangan, masalah, konflik. Ya, penderitaan itu jadi makanan kami. Itu sebabnya mereka strong sekali. Menjadi kuat ya karena makanannya. Nah, sekarang coba dulu sebentar kita melihat para pemenang ini. Kita sudah tahu tadi para pemenang itu di Wahyu pasal 17 adalah orang yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Khususnya terutama setia terhadap kehendak Bapa. Setia memilih terus kehendak Bapa. Ya, bisa jadi gagal-gagal juga, tapi dia tetap setia. Ya, untuk terus menolak yang jahat, memilih kehendak Bapa ya. Nah, ini kita mau melihat makanan ini secara khusus ya. Makanan kita tentu ya, tadi kita fellowship dengan Tuhan, makan madu dan dadi, makanan firman lah, katakan begitu ya. Saya mau bicara lah sedikitnya dalam dunia kekristenan ini ya. Firman yang beredar, katakan begitu ya. Yang sering disampaikan di mimbar-mimbar ya, atau di medsos-medsos atau di mana gitu ya. Makanan-makanan dalam dunia kekristenan, firman-firman, makanan firmannya itu, saya yakin gak akan, bukan untuk para pemenang itu. Ya, makanan yang model begitu umumnya ya. Karena makanan itu seperti ya kayak khotbah-khotbah motivator begitu ya. Hanya dengan mengutip comot ayat sana, comot sini, ambil cerita tentang Daud lah, ambil cerita tentang Gideon lah, dan sebagainya, itu menerapkan kepada kita, engkau bisa, engkau hebat, engkau mampu, dan sebagainya begitu. Itu kalau menurut saya makanan-makanan seperti itu tidak menghasilkan para pemenang. Ya, ya tentu bisa menguatkan orang yang dipanggil. Karena dalam dunia kekristenan banyak yang dipanggil, tapi yang sedikit yang dipilih. Dan nanti baru para pemenang itulah yang setia. Jadi menurut saya problemnya makanan firman yang beredar dalam dunia kekristenan itu bukan untuk makanan para pemenang ya, karena itu hanya tipe-tipe khotbah motivator lah kalau saya bilang ya. Tidak apa ya, tidak terlalu lah menggali sebenarnya apa maksud Tuhan ya. Tidak membuat orang berani menantang penderitaan, tidak membuat orang berani memilih kehendak Bapa apapun resikonya, tidak menimbulkan orang-orang yang radikal begitu ya. Jadi hanya khotbah itu memancing bahkan keinginan orang untuk hidup aman gitu loh. Untuk hidup senang aja. Poinnya kau ikut Tuhan sukses ya, kayak gitu. Prosperity teaching itu kan begitu tuh.
ngajarin orang kalau ikut Tuhan, ya kalau kebayar perpuluhan, kalau kau ikut begini bayar buah sulung, kau memuliakan Tuhan, hidup mana, dan itu yang begitu-begitu nggak menghasilkan apa ya, orang-orang yang tangguh ya, tipe nggak menghasilkan Joshua dan Kaleb itu, karena makanan firmannya itu terlalu apa, kecil ya, terlalu kayak susu aja begitu. Tapi kalau para pemenang dia makanannya lain ya. Bukan hanya firmannya memang juga dalam arti membongkar kehendak rencana Bapa, membongkar makna salib dalam penggenapan rencana Bapa ya. Tapi juga Tuhan sendiri mengatur kehidupan para pemenang itu, sehingga kehidupan para pemenang itu penuh konflik. Ya, ada penderitaan tertentu yang harus dilewati para pemenang. Tapi ya istilahnya gini loh, para pemenang tuh hidupnya nggak aman-aman begitu ya, karena kalau begitu nanti dia nggak tangguh. Sementara khotbah dalam dunia kekristenan menantang orang untuk belajar hidup ya, bagaimana memilih hidup aman lah ya, bagaimana senang, sukses, rumah tanggamu nggak banyak masalah ya, semuanya yang enak-enak lah gitu ya, tawaran-tawaran ikut Yesus itu enak dan sebagainya. Jadi saya melihat ya, kalau para pemenang ya bukan hanya dipanggil ya, yang dipilih itu dirancang kehidupannya oleh Tuhan mengalami banyak konflik, mengalami banyak tantangan. Itu jadi makanan soalnya itu, mengalami banyak kesusahan. Contohnya Maria lah, ini Maria makin saya renung-renung, ini Maria ini pemenang yang luar biasa ini ya. Maria ibu Yesus yang melahirkan Yesus itu ya. Ketika dia datang malaikat itu kan dibilang, kau akan melahirkan seorang anak ya, son of God ya. Sementara Maria pada waktu itu kan belum bersetubuh dengan siapapun, walaupun dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Bagaimanalah Maria ini menjelaskan itu ya. Dia bilang saya hamil karena ada malaikat datang. Kan nggak ada orang yang mempercaya. Sementara di zaman itu kalau hukumnya, kalau perempuan tuh melakukan katakan begitu di rumah ayahnya hamil atau bagaimana itu bisa dirajam, hukum rajam, kena itu. Sehingga Maria ini sangat-sangat sulit konflik yang dihadapi, dan itu seumur hidup. Karena tidak akan pernah ada orang mempercaya. Ya, nggak mungkin Maria pun menjelaskan itu. Yusuf pun sudah tidak mau mengambil Maria itu karena karena malaikat datang aja kepada Yusuf. Oh, nggak usah takut ambil Maria itu yang dalam kandungannya dari Roh Kudus. Itu kan cuma malaikat cuma ngomong sama Yusuf aja, nggak ngomong sama yang lain. Jadi Maria ini mengalami konflik ya, omong-omong orang gitu ya, hinaan orang ya, barangkali. Dan itu seumur hidup dia tanggung itu, penderitaan itu. Ya. Tapi itu menjadi makanan baginya. Maria ini katakan di situ seorang yang suka menyimpan sesuatu dalam hatinya. Ya, direnungkan ya. Itu menjadi makanan. Maria itu pemenang luar biasa itu, strong sekali. Ya. Seorang yang sangat kuat lah menurut saya. Saya makin melihat ini perempuan kuat sekali ya, bisa menanggung konflik seumur hidup atau hinaan katakanlah itu, atau salah mengerti. Kalau misalnya orang hanya dipanggil, dia kan cenderung menjelaskan kan, saya tuh gini loh, sebenarnya saya gini loh, karena dia ingin kemuliaan manusia, ingin disenangin orang banyak, ingin akan dipuji gitu loh. Tapi kalau para pemenang makanannya enggak yang begitu. Nggak makan puji ya, makan puji. Nah, para pemenang itu justru makan konflik, makan masalah. Tuhan yang mengatur ya itu sedemikian ya, sehingga saudara dan saya sebagai para pemenang, sebagai orang yang bukan hanya dipanggil tapi dipilih, kita akan mengalami kesusahan yang tidak mungkin. Kita akan mengalami konflik yang tidak mungkin kita jelaskan supaya orang ngerti kita. Enggak bisa. Ya. Kita hanya harus menanggung itu aja ya. Diam saja sampai nanti waktu Tuhan sendiri yang akan membenarkan kita. Entah kedatangannya, entah masih di dunia ini. Tapi kita sendiri tidak bisa buat apa-apa.
kecuali hanya menyerahkan. Ya, inilah menjadi makanan bagiku. Kunikmatilah ini. Kunikmatilah ini konflik yang seperti ini. Masalah rumah tangga yang kelihatannya mentok, rumit. Kunikmatilah ini. Inilah makananku. Dan akibat itu makan yang begitu, akhirnya kita bisa pilih kehendak Bapa, setia terhadap firman Tuhan. Ya, bukan makan makanan kayak khotbah motivator itu yang bilang kau hebat, kau bisa, kau enggak. Itu makanan buat orang yang dipanggil saja kalian. Itu menguatkan, menghibur, ya nggak apa-apa lah itu. Namanya Tuhan pun mengasihi juga kan, kasih. Tapi bagi umat pilihan Tuhan yang nanti dia juga berhak atau layak lah untuk memahami kitab Wahyu ini atau gulungan kitab pewahyuan Yesus Kristus itu. Bagi orang para pemenang ini dia ada layak itu, tapi itulah makanannya ya. Jadi intinya kesimpulannya untuk para pemenang, kita harus makan konflik, tantangan, penderitaan yang diatur Tuhan itu. Yang kadang-kala bahkan bisa berlarut-larut berpuluh tahun gitu, kayak nggak ada selesainya. Tapi nanti ada saatnya. Jika kita menjadi strong, menjadi kuat, tolak yang jahat, pilih kehendak Tuhan. Ya, tapi ada satu ya, saya tutuplah dulu ini ya, nggak usah panjang-panjang dulu ya. Saya tutup dulu dengan satu kesimpulan. Para pemenang itu enggak atau pak orang yang dipilih Tuhan tuh enggak berusaha untuk dimengerti oleh orang lain. Ya pun tidak berminat untuk, ya kayak Maria lah, lagi juga ngapain dijelasin, nggak akan ngerti kok. Nggak akan terima orang itu. Nggak akan terima. Dari zaman Adam sampai sekarang nggak ada perempuan hamil ngaku karena Roh Kudus, nggak ada orang percaya. Jadi lebih bagus diam aja, simpan dalam hati. Itu Maria itu. Jadi para pemenang itu orang-orang yang menyimpan segala sesuatunya dalam hatinya, ya, dan dia menanti-nantikan Tuhan, hanya mencurahkan isi hati pada Tuhan. Makin enak fellowshipnya dengan Tuhan itu. Kayak saya beri contoh Yusuf itu ya. Yusuf itu kan dimasukin di sumur ya. Mau bicara ke sini nggak bisa, bicara ke saudaranya apalagi, saudaranya udah benci sama dia. Nggak ada jalan lain kecuali dia lihat ke atas ya, memandang kepada Tuhan, menunggu dia. Walaupun itu nggak gampang, 13 tahun kurang lebih barangkali Yusuf itu harus diproses di Mesir sebelum dia nanti tampil sebagai seorang yang memberi makan kepada umat Tuhan. Kita juga begitu, akan ada waktunya, saatnya nanti apabila Kristus menyatakan diri, kita juga sebagai para pemenangnya akan menyatakan diri juga. Untuk apa? Berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam untuk memberi makan kepada ciptaan. Puji Tuhan lah, ini dulu poin mengenai para pemenang, makanannya terutama. Besok kita akan sambung ke pasal 6 mengenai materai, lembukan materai. Haleluya, amin.